selamat hari Minggu semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus oleh karena anugerahnya sampai hari ini kita masih tetap ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ya, pagi ini Ibu Guru ajak kita untuk beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing ya. Kita akan memuji Tuhan dan memuliakannya lewat ibadah ini. Mari sebelumnya Ibu Guru ajak kita untuk menyanyikan pujian Selamat Pagi Tuhan. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu bagi kehidupan kami di sepanjang waktu hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah itu boleh jadi hanya di dalam satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan memuji Tuhan sekali lagi ya. Kita lakukan kidung pujian Aku Pahlawan Kecil. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Alin. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang Bu Guru Alin sampaikan, dan kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak sekalian, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan masih dengan tema yang sama, yaitu The Armor of God, perlengkapan senjata Allah, yang terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat ke-17 ya. Bu Guru Alin akan buka dan kita akan baca bersama Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sekali lagi, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita sudah belajar beberapa perlengkapan senjata Allah, mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Minggu lalu kita belajar tentang perisai iman. Dan hari ini kita akan belajar perlengkapan senjata Allah yang kelima, yaitu ketopong keselamatan. Nah anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut firman Tuhan tentang apa itu ketopong keselamatan, kita harus tahu terlebih dahulu
apa manfaat ketopong bagi seorang prajurit. Nah, anak-anak, Guru Alin akan menjelaskan tentang ketopong. Anak-anak, ketopong besi tentara Romawi pada zaman dulu itu disebut galea, G-A-L-E-A, galea. Nah, ketopong ini berfungsi untuk melindungi kepala dan leher dari serangan musuh. Dan ketopong itu dibuat dari potongan logam dan di bagian dalamnya itu dilapisi dengan kulit. Nah, di puncak ketopong itu terdapat rambut kuda yang dicelup, diberi warna, dan itu menunjukkan pangkat dari seorang prajurit. Ada juga lempengan logam yang tergantung di sepanjang pipi kanan dan kiri, dan ada juga lempengan lain yang tergantung di bagian belakang, dan itu untuk melindungi leher di bagian belakang. Nah, anak-anak, bagi prajurit, ketopong itu adalah alat perlindungan yang amat penting bagi keselamatan mereka. Misalnya, kalau ada batu yang dilemparkan musuh dan itu tepat mengenai kepala, mereka akan terhindar dari kematian. Karena anak-anak tahu, luka yang paling banyak menyebabkan kematian itu adalah luka di bagian kepala. Kalau sekarang anak-anak bisa lihat topi baja ya, yang biasanya digunakan oleh bapak tentara, itu fungsinya juga sama untuk melindungi bagian kepala. Jadi memang ketopong itu sangat-sangat penting sekali bagi seorang prajurit ketika dia ada di dalam medan perang. Meskipun dia sudah menggunakan perlengkapan yang lain dengan lengkap, misalnya menggunakan perisai, baju sirah, ikat pinggang, pedang, kasut. Tetapi jika kepalanya tidak dilindungi, maka itu mendatangkan bahaya yang besar bagi dirinya. Nah, anak-anak, Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 17 menuliskan, terimalah ketopong keselamatan. Sekali lagi, terimalah ketopong keselamatan. Kenapa Rasul Paulus menuliskan ketopong keselamatan? Artinya begini, pikiran kita jika tidak dilindungi oleh pemahaman keselamatan yang benar, maka kita akan gampang ditipu oleh iblis. Iblis dengan segala tipu dayanya bisa membuat manusia itu menentang pengenalan akan Allah. Iblis dengan segala tipu dayanya membuat manusia ragu-ragu akan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Iblis dengan segala tipu dayanya berusaha menggoda manusia supaya manusia memikirkan hal-hal yang bukan kehendak Allah. Iblis dengan segala tipu dayanya berusaha membuat manusia untuk jauh dari Tuhan, jatuh di dalam dosa. Anak-anakku, pikiran itu merupakan tempat yang sangat disukai iblis. Ini yang harus kita tahu ya. Karena segala hal yang kita lakukan, entah yang baik ataupun yang jahat, itu semuanya berawal dari pikiran. Misalnya kasih contoh. Sebelum kamu menyontek, keinginan untuk menyontek itu tentunya ada di pikiran. Sebelum kamu mengambil barang temanmu, keinginan untuk mengambil barang teman itu pasti sudah lebih dulu muncul di dalam pikiran. Jadi perlu sekali kita waspada mengenai apa yang kita pikirkan. Anak-anak, pikiran adalah medan peperangan antara keinginan yang baik dan keinginan yang jahat. Dan iblis itu akan selalu menyerang kita di bagian pikiran. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pikiran kita harus dibaharui dengan firman Tuhan, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Nah, anak-anak, ini bagian terakhir dari pembahasan kita pada hari ini. Rasul Paulus memberikan resep kepada kita semua bagaimana kita menjaga pikiran kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, misalnya akan bacakan ini untuk kita semua. Filipi pasal 4 ayat 8 tertulis seperti ini.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang harus kita pikirkan ya. Akhir-akhir ini pikiran kita banyak terisi dengan berbagai macam berita tentang COVID-19, virus corona. Ya, beritanya bukan cuma di televisi, tetapi di semua media sosial memberitakan tentang peristiwa, kondisi yang akhir-akhir ini sedang terjadi di tengah-tengah dunia. Ada banyak ketakutan, kecemasan, dan itu yang mengisi pikiran kita. Ya, kita bosan mungkin karena harus tetap stay di rumah, tidak bisa ketemu teman, belajar, banyak tugas yang mungkin harus kita kerjakan, dan ini kadang membuat kita mungkin merasa bosan, jengkel, marah, dan lain-lain. Dan itu kan mengisi pikiran kita akhir-akhir ini. Tapi Miss Alin mau bilang untuk kita semua, mari kita pakai ketopong keselamatan kita. Ya, kita menjaga pikiran kita. Kita memikirkan seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, kita pikirkan itu. Firman Tuhan harus senantiasa kita pikirkan. Kita percaya Tuhan akan terus menolong kita. Kita percaya situasi ini akan segera berlalu. Kita percaya kondisi ini akan pulih dan kita akan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita yang percaya kepadanya, yang terus berharap kepadanya. Ya, demikian firman Tuhan yang Miss Alin sampaikan. Roh Kudus kiranya memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama di pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ini ayat hafalannya. Kita baca sama-sama ya. Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Baik, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya, kita nyanyikan satu lagu, yaitu lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami sudah boleh melakukan ibadah di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tadi terus kami ingat dan kami lakukan seperti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya.